Tiap orang ingin selalu menjadi diri sendiri. Tentu saja proses menjadi diri sendiri adalah butuh jangka waktu yang panjang. Yang pasti setelah belajar dan mengenal orang, jadilah diri sendiri. Salam sehat Berani Bapak Ibu beda. Sobat Muda yang berbahagia. Kalau kita menunjukkan karakter harusnya beda dong sama orang lain. Tapi kenapa harus takut berbeda? Harus sama dengan orang lain. Orang begini harus begitu. Kenapa? Bapak Ibu Sobat Muda, menjadi seorang yang berkarakter sendiri, jelas, berbeda. Jangan takut beda. Namun, perbedaan yang kita ingin tunjukkan adalah dalam penyampaian apapun dengan topik yang sama, gaya kita beda dong. Contoh yang paling gampang, di antara para pemasak sayur asem, namanya sayur asem. Tiap orang pasti punya ciri khas, cara pengolahannya. Begitupun kita sebagai manusia. Misalkan ya, saya seorang guru, saya menyampaikan materi riwayat hidup Buddha Gautama, pasti dengan karakter saya. Misalnya bagaimana? Ya, membawa anak-anak, membawa pendengar ke dalam dunia masa itu, masa-masa kelahiran Siddhartha Gautama. Tapi harus memodifikasi dengan kehidupan sekarang. Karena apa? Kalau kita sama seperti textbook, baca aja tuh buku, internet banyak ya, informasi seperti itu, atau di buku-buku yang lain ada, tinggal baca. Tetapi permasalahannya, kita bukan mengajak orang untuk membaca, bercerita, bawa alam mereka ke dalam alam cerita kita. Satukan mental mereka dengan mental kita, bawa ke dalam cerita. Ketika ada cerita sedih, biarkan mereka bersedih, nangis, biarkan mereka menangis. Ketika mereka tertawa, biarlah tertawa lepas, jangan takut. Kenapa? Karena karakter itu yang harus ditunjukkan. Kalau kita sama seperti orang lain, apa bedanya? Masa pandemi, ketika banyak para siswa yang sudah jenuh dengan pembelajaran secara online, masih bisa saya dipanggil apa? Bercerita tentang agama Buddha, tentang motivasi. Kenapa kok masih manggil saya? Ternyata apa yang mereka suka, mereka inginkan suasana yang berbeda. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, kalau kita sudah punya karakter, jangan takut. Tapi yang penting, kita harus kuasai materi, bukan sekedar lucu. Ingat, kamu Edi bukan pelawak tuh ya. Namun demikian, bawakanlah dharma dengan bahasa yang santai, dengan enjoynya. Dharma itu mengalir sehingga tanpa terasa orang itu pun tenggelam dalam kisah yang disampaikan 2 jam. Misalnya begitu ya. Jadi kita bisa membawa mereka dalam dunia yang nyata ketika belajar agama, bukan khayalan, bukan impian. Karena apa? Karena sekarang kita hidup di dunia yang nyata. Cobalah kita olah karakter, berceritalah dengan hati, berkatalah dengan hati, menulislah dari hati. Yang pasti hati. Selamat mencoba.